Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Himabio. Nah, di podcast sekarang bakal ditemenin sama aku nih. Nama aku Virginia Salma Ajara dari program studi pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, di podcast sekarang juga kita kedatangan Kang Firhan Nur Faizi nih. Beliau juga merupakan mahasiswa pendidikan biologi. Tapi sekarang semester berapa, Kang? Untuk sekarang kalau nggak salah semester 7. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Semoga beneran semester 7 ya guys. Mungkin beliau juga sedang sibuk menyusun skripsi nih. Nah, mungkin untuk podcast sekarang kita tuh dengar-dengar kemarin Kang Firhan ini mendapatkan nominasi di Abdi Daya, itu bisa diceritain nggak, Kang? Untuk kemarin sih sebenarnya kita masuk nominasi saja gitu, untuk Abdi Daya itu sendiri gitu. Dan alhamdulillah dari 3 kelompok kalau nggak salah dari UMI itu kita satu-satunya yang masuk untuk mewakilkan Universitas Muhammadiyah Sukabumi berlaga di Abdi Daya. Jadi satu-satunya yang lolos di Abdi Daya ya, Kang? Ya, dari UMI, dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kan bisa masuk di Abdi Daya itu salah satu persaingan yang sangat sengit sekali ya, Kang. Ketika mendapatkan ide untuk sampai bisa lolos di Abdi Daya itu seperti apa? Kalau ide sih sebenarnya ini karena kita sebelumnya itu ikut di PHP 2D. PHP 2D itu masih dalam satu kecamatan yang sama, cuma beda desa. Desanya itu yang di PHP 2D itu di Caringin Nunggal. Kita ngelola objek wisata Bambu Hidden Park. Nah, di situ kita kelola dan alhamdulillah sudah selesai, tapi belum rezekinya pada waktu itu masuk ke Abdi Daya gitu. Dan setelah dari itu pada tahun selanjutnya di 2022 kita mendapatkan informasi dari mitra yang sebelumnya bahwa di sana pun ada yang sesuai dengan tema-tema yang ada di Abdi Daya. Yang ada di PPK Ormawa. Makanya kita ambil lagi yang di sana gitu. Karena juga di sana itu udah enak lah rekanannya gitu. Makanya kita tetap lanjutnya itu di sana. Tapi beda desa, sekarang itu di desa Waluranya, dekat ke kecamatan Waluranya itu sendiri. Oh, jadi ide yang diusung untuk masuk di nominasi Abdi Daya itu merupakan lanjutan dari PHP 2D itu. Ya, sebelum masuk Abdi Daya kan kita harus mengikuti dulu PPK Ormawa. PPK Ormawa ini itu ada beberapa sub tema. Subtemanya itu salah satunya itu mengenai tentang konservasi tanaman obat. Kebetulan juga pada sebelumnya itu ada mitra yang mengelola mengenai tentang yang concern terhadap tanaman-tanaman obat yang langka di sana. Makanya kita coba untuk kembangkan itu gitunya. Mengenai tentang ide sebenarnya gak terlalu susah ya, asalkan seamang banyak main ya, Kang. Tapi landasan utamanya gitu, Kang, kenapa bisa termotivasi dengan ide tersebut itu apa sih? Termotivasinya itu karena pertama mengenai tentang kebermanfaatan gitu, dan juga mengenai tentang kalau Firhan sendiri lebih ke Firhan tidak baik secara akademik gitu. Makanya mencoba untuk berprestasi di jalan yang lain, salah satunya dengan jalan pengabdian. Nah, alhamdulillah ada jalannya itu gitu. Kita ngelola hal tersebut gitu. Sehingga motivasinya itu tinggi gitu, karena itu hasil dari keinginan sendiri gitu, didorong lagi, apalagi didorong oleh program studi yang emang benar-benar sebelumnya itu pernah mengelola di beberapa tempat juga sama mengenai tentang tanaman obat. Oke. Terus kan ketika masuk di nominasi Abdi Daya itu pasti persaingannya sama univ-univ besar lainnya gitu ya, se-Indonesia mungkin? Emang ya, Indonesia. Ada gak sih, Kang, gitu perasaan nervous atau gimana gitu, gak percaya diri atau gimana gitu, ada gak sih? Kalau nervous gak percaya diri, kalau saya mungkin sedikit ya, tapi lebih ke teman-teman yang lain gitu, ke anggota-anggota yang lain. Mungkin karena kita univ swasta dan juga
bukan dari kota besar gitu. Makanya ketika pas pertama aja di technical meeting itu ada yang kayak ada kayak seperti itu gitu. Eh, seperti seperti anak kecil yang dihimpit oleh banyak orang-orang dewasa. Oke, berarti memang ketika rasa nervous dan gak percaya diri itu kayak hal yang wajar mungkin ya untuk suatu kompetisi yang memang melibatkan universitas-universitas besar lainnya gitu ya, wajar, hal yang wajar gitu ya. Iya, apalagi kan di universitas lain kan ada yang sampai masuk 5 kelompok, 3 kelompok, 2 kelompok, gitu, seluruh nominasi itu ada. Gitu. Kita di UMI hanya satu gitu, dan itu pun tidak nyangka sebenarnya dari awalnya. Makanya saat datang ke sana, Allah we. Oke. Terus kan ketika berjalan menuju ke nominasi Abidaya itu pasti Akang dan teman-teman yang lain itu melakukan pengabdian. Ya. Nah, ketika melakukan pengabdian itu apa aja gitu yang dilakukan selama pengabdian, lalu berapa lama pengabdian itu dilakukan dan melibatkan siapa aja gitu kan? Kalau dalam waktunya itu sekitar 5 bulan, dan karena 5 bulan itu jadwal yang ada di proposal gitu. Tapi realitasnya sebenarnya dilakukan selama 4 bulan secara formal, yang harus melakukan laporan dan juga lain sebagainya. Nah, untuk yang dilakukan di sana sebenarnya sesuai dengan proposal saja gitu. Mulai dari observasi awal mengenai tentang bagaimana kondisi realitas pada waktu itu gitu. Terus sekarang melihat kebutuhan mitra gitu, apakah sesuai ataupun ada perubahan lagi gitu mengenai tentang keinginan mitra, sehingga ada kesinambungan antara mitra dan juga sekarang kami dari tim PPK Ormawa. Nah, pada itu juga barulah gitu di sana kita melakukan penjadwalan mengenai tentang aktivitas-aktivitas sesuai dengan yang ada di proposal. Dan untuk mitra itu sebenarnya kita mitranya yang unik itu mitranya sebenarnya bukan kelompok konservasi tanaman obat, tapi kelompok konservasi ataupun kelompok budidaya anggrek sebenarnya gitu. Hanya saja pada waktu itu ketua kelompok dari budidaya anggrek itu konsen terhadap tanaman obat, jadi sekalian ke hutan, sekalian nyari tanaman-tanaman obat gitu. Sehingga kita manfaatkan yang budidaya tanaman anggrek itu untuk bisa berkolaborasi gitu, dalam membentuk kawasan konservasi tanaman obat. Desa pun sangat mendukung gitu dalam kegiatan ini, dan juga untuk mitra-mitra yang lain itu lebih ke masyarakat sekitar sih, nggak ada khusus misalkan OKP ataupun organisasi massa yang lain itu ikut bergabung. Oke, berarti selain dari peran rekan-rekan satu tim dan mungkin dari prodi, ada melibatkan warga sekitar juga ya dalam pengabdian. Oke, berarti tadi itu kan disebutkan bahwa pengabdiannya itu selama 5 bulan. Nah, pasti ada kan Kang kayak suka duka selama pengabdian itu berlangsung, apa sih gitu yang akan merasain? Kalau sukanya itu mengenai tentang kebermanfaatan sebenarnya. Jadi ternyata orang yang tidak bisa baik secara akademik itu bisa baik di bidang yang lain. Makanya itu sih yang menjadi sukanya Firhan mengenai tentang adanya kegiatan-kegiatan ini, dan juga mengenai tentang respon dari masyarakat, bagaimana kita bisa memecahkan permasalahan masyarakat yang mungkin itu keinginan masyarakat tapi sulit untuk diwujudkan karena tidak ada yang bisa untuk mengkonsep hal tersebut. Makanya itu dari mahasiswa itu harus pandai melihat hal-hal tersebut. Kalau dukanya itu ataupun mengenai tentang waktu sebenarnya.
Jadi kan selama waktu 5 bulan itu intens, setiap minggu ke sana, setiap minggu ke sana, walaupun tidak bersama banyak tim gitu. Digilir setiap minggu pasti ke sana. Dan setelah selesai itu jadi jarang misalnya sebenarnya mah itu sih dukanya itu, dan juga belum bisa optimal itu di sana gitu. Ada beberapa hal yang belum bisa diselesaikan pada waktu itu. Tapi untuk secara keseluruhan yang tertera di proposal, alhamdulillah semua dapat terlaksana. Cuman keinginan-keinginan pribadi dan juga keinginan-keinginan untuk mengupgrade lebih itu belum sempat gitu, karena terkendala dana juga, terkendala waktu, makanya itu yang cukup disayangkan. Dan kemarin juga kita untuk mengusulkan ada pendanaan antar tahun ataupun apa gitu. Jadi kalau misalkan sekarang sudah lolos terus nanti diajukan lagi, nah itu berkesempatan untuk bisa langsung untuk didanai. Oke. Mungkin ketika keinginan dari pribadinya belum teroptimalkan mungkin ya, tapi secara keseluruhan itu dari pihak tim itu sudah melaksanakannya dengan maksimal ya Pak. Ya, alhamdulillah sudah melaksanakan dengan maksimal. Hanya keinginan-keinginan pribadi lah yang kan ada tuh. Kita kalau misalkan ke masyarakat itu kita itu mengajukan konsep A, tapi kan masyarakat ya udah hayu konsep A, tapi kita pengen ini nih, kan kita cukup agak sulit gitu untuk mengalokasikan ke hal-hal yang itu gitu. Makanya itu jadi keinginan pribadi. Kalau misalkan anggota-anggota yang lain kan yang kumaha ketua, cek ketua AA, cek ketua BP. Makanya untuk hal-hal yang pribadi itu belum bisa dioptimalkan. Makanya kita coba untuk masuk nantinya di PKM ataupun di PPK Ormawa tahun sekarang ya 2023. Oke, berarti kan ketika dihadapkan dengan program tersebut itu merupakan satu capaian mahasiswa yang begitu banyak mahasiswa lain pengen gitu ya. Dukungan dari prodi itu gimana Kang? Sebenarnya untuk dukungan dari prodi itu di semua tahapan ya, mulai dari konsep itu kita udah punya konsep nih, tapi mengenai tentang pengembangan konsep itu kita dibantu dengan program studi. Dan juga saat sekarang masuk ke dalam tahap pengerjaan dari proposal itu pun dibantu gitu. Dengan sekarang banyaklah mengenai tentang kayak dispensasi ataupun dan sebagainya. Dan di akhir pun ada rekognisi yang itu menjadi semangat lah buat kita. Kayak misalkan rekognisi KKN, orang lain KKN itu bayar, nih kita mah dibayar. Itu aja sih yang jadi motivasi secara khusus, secara umum lah. Oke, berarti respon dari prodi itu begitu baik ya Kang terhadap program ini. Nah, lalu motivasi Akang nih buat teman-teman yang lain gitu, apa sih gitu biar kita juga semangat nih kan sebagai mungkin adik tingkat dari Akang untuk selalu termotivasi gitu, biar kita tuh selalu semangat gitu dalam mengikuti ajang-ajang seperti itu. Sebenarnya untuk motivasi tergantung dari individunya itu sendiri. Ataupun misalkan kita memotivasi tapi orang-orang yang tidak ingin termotivasi kan agak repot juga. Tapi ada satu hal yang Firhan alami sendiri, bahwa di perkuliahan itu tidak harus melulu kamu 4.0, tidak harus melulu kamu 3.8. Tapi meskipun kamu di bawah 3, kamu bisa bawa nih nama universitas ini teh keluar. Kamu bisa nih ada hal yang dibanggakan nanti ke orang tua. Misalkan kamu lolos abdidaya dari sekian mahasiswa itu sekitar 3.000 lebih, kamu dari 3.000 itu teh satu-satunya ataupun salah satunya yang membawa nama universitas itu keluar. Mungkin itu agak ya seperti itulah. Dan juga untuk rekan-rekan
gak bakal rugi ikut PHP 2D, ikut PPK Ormawa, ikut PKM sampai lolos itu gak bakal rugi. Dijamin, Pirhan mengajamin. Misalkan PKM sekarang ataupun PPK Ormawa lah, misalkan kalian lolos didanai, nanti pun ada apresiasi dari pihak UNIP. Emang nggak besar sih, cuman itu cukup untuk nyoba jajan lah gitu. Dan juga dari pihak prodi itu ada rekomendasi KKN ataupun mata kuliah yang lain sesuai dengan negosiasi di awal lah. Masuk Abidaya, rekomendasi skripsi, terus apresiasi dari UNIP juga ada ditambah selain dari lolos PPK Ormawa, dan juga ya jalan-jalan gratis. Apalagi kalau nggak salah sekarang itu PPK Ormawa itu informasi Pirhan itu ada di Semarang. Nah nantilah di podcast selanjutnya ada PKM. Tadi PKM nanti tanya-tanyalah yang di PKM gitu. Ketika berangkat timnas itu apakah berangkat doang ke tempat timnas atau seperti apa? Emang nggak besar sih, cuman ya untuk kayak yang di semester akhir gitu healing gratis dibayar, dan juga seperti itu mungkin bisa membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Dan motivasinya yang lain menurut aku Pirhan modalnya ini satu sih sebenarnya yang Pirhan itu selalu di bidang ini, di bidang pengabdian itu manusia yang baik itu adalah manusia yang dapat bermanfaat untuk manusia lain. Makanya kalau misalkan nggak mau dimanfaatin, ya manfaatkan itu dari diri sendiri. Ada juga kan yang bilang gini, kamu mau jadi orang yang bermanfaat, kok dimanfaatin gak mau. Makanya sebelum orang lain memanfaatkan diri kamu sendiri, yang diri kamu sendiri yang bermanfaat. Dan juga jangan bingung mengenai tentang ide ataupun lain sebagainya. Program studi mempunyai banyak ide. Ngobrol aja Pak Billy. Oke, berarti itu bisa menjadikan kita penambah juga ya, penambah semangat kita untuk terus mengikuti ajang-ajang bergengsi seperti itu ya, teman-teman. Nah mungkin Kang Pirhan, saya ucapkan terima kasih mungkin ya di sini Kang Pirhan udah mau berbagi gitu ya, berbagi sama kita bagaimana perjalanan Kang Pirhan bisa berada di puncaknya Abdidaya gitu ya. Dari mulai ide, lalu perjalanan mereka, tim bisa sampai di ajang tersebut sangat luar biasa atas kerja keras sama-sama gitu ya. Motivasi dari Kang Pirhan juga bisa kita terapkan gitu ya. Semoga kita juga bisa berada gitu ya, berada di kesempatan yang sama ya. Amin di tahun-tahun selanjutnya. Mungkin podcast Himabio kali ini kita tutup. Sampai ketemu di podcast Himabio selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.